Bab 1586, Evolusi Aturan. Aiden merasakan dunia yang aneh, seolah dia bisa melihat sedikit aturan di area ini. Tubuh yang jatuh itu berhenti dan berdiri tegak kembali, melayang di udara. Melihat benda besar di depannya, dia tidak lagi merasa takut. Jika menurutmu aku tidak layak, maka aku akan membuktikannya padamu. Zuokyu Yiren sedikit bingung. Manusia batu ini tidak bisa berbicara. Mungkinkah Aiden tiba-tiba kehilangan akal sehatnya? Tepat ketika Zuokyu Yi kebingungan dan melarikan diri, cahaya bintang di tubuh Aiden muncul kembali, dan pada saat ini, sosok Aiden berukuran setengah dari monster batu raksasa itu. Membunuh. Kedua raksasa itu bertabrakan satu sama lain. Ini bukan lagi benturan identitas mereka, tetapi benturan kekuatan dua aturan. Boom! Terdengar suara keras, dan hasilnya terlihat jelas. Tubuh bintang Aiden langsung runtuh, dan sosoknya sekali lagi berubah menjadi busur dan jatuh ke kejauhan. Zuokyu Yiren menggelengkan kepalanya dan segera pergi untuk menangkap Aiden. Terima kasih. Tidak, jangan berterima kasih padaku. Jika kamu tahu bagaimana bersyukur, cepat lari dan jangan mati. Aiden secara alami memahami bahwa Zuokyu Yiren peduli padanya, tapi sekarang setelah dia berbicara, sama sekali tidak mungkin dia menyerah. Ternyata Dis Tianji itu nyata, dan memiliki kesadarannya sendiri. Baru saja, saya bisa dengan jelas merasakan penghinaan terhadap Tianji Pan. Bagaimana Aiden bisa begitu marah? Tentu saja monster batu raksasa ini tidak muncul begitu saja, namun nyatanya Tianji Pan lah yang sedang mempermainkannya. Ia tidak ingin mereka menemukan satu sama lain, jadi ia menghalangi jalan mereka dengan monster batu raksasa ini. Bukankah ini kekuatan aturan? Aiden bersenandung di dalam hatinya, selama dia tidak mati, dia tidak akan pernah menyerah. Sambaran petir. Kekuatan bintang-bintang menyembur lagi, dan pedang langit ungu di tangannya bercampur dengan guntur langit terbakar dan kekuatan aturan dan menuju ke arah monster batu raksasa. Jika tidak berhasil sekali, lakukan 2 kali. Jika tidak berhasil 2 kali, lakukan 3 kali. Saat cahaya pedang ungu mengenai tubuh lawan, tidak ada efek apapun kecuali percikan api. Namun, Aiden tidak memiliki penghalang udara. Meskipun orang ini kuat, gerakannya lambat dan tidak akan mengorbankan nyawa mereka. Gila, sungguh gila. Zuokyu Yiren memandang Aiden yang terlempar berulang kali dan bergegas keluar lagi dan lagi. Dia sedikit bingung. Dia jelas terlalu kuat dan dia masih melakukan hal-hal yang tidak berarti. Bukankah menyenangkan jika punya waktu untuk menyiasatinya? Tentu saja dia tidak akan mengerti bahwa justru karena kegigihan inilah Aiden mampu melakukan seperti sekarang ini. Berjuang, bertarung, bunuh aku, jangan khawatirkan aku. Meskipun Zuokyu Yiren mengatakan ini, dia tetap mengawasi Aiden. Begitu Aiden memiliki kekurangan, dia akan segera mengambil tindakan. Tapi jelas sekali Zuokyu Yi telah meremehkan keinginan Aiden. Setengah jam telah berlalu, dan pria itu masih menyerang monster batu raksasa itu. Sama seperti luka yang tidak akan terasa sakit dan energi spiritual tidak akan habis, bagi banyak orang, setengah jam ini berlalu dalam sekejap mata, namun bagi mereka, apa yang mereka alami mungkin adalah sesuatu yang tidak akan pernah dialami oleh orang biasa. Seumur hidup mereka. Saat Zuokyu Yiren memperhatikan, wajahnya perlahan mengembun. Jika dia tidak melakukan pekerjaan ideologis di dalam hatinya, dia mungkin benar-benar akan bergegas. Karena Aiden dipukuli dengan sangat parah, semua trik ampuhnya tampaknya sama sekali tidak efektif di tempat yang rusak ini. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang. Boom! Mereka semua dikorbankan bersama dengan menara Jinyuan, menyaksikan ribuan jimat emas menari di langit, berubah menjadi sangkar jimat emas. Sangkar itu terbakar dengan amukan api. Takut diserang oleh serangan semacam ini juga tidak enak. Tapi ini sepertinya tidak ada gunanya bagi monster batu raksasa itu. Dia masih dengan mudah melepaskan diri dan meledakkan kedua palu di tangannya berubah menjadi aliran cahaya dan terbang dalam ledakan. Halo! Orang Zuokyu Yi secara alami dapat merasakan kekuatan serangan ini. Bahkan dengan tubuh Aiden, akan merasa tidak nyaman menerima serangan seperti itu. Batuk, batuk, batuk. Puff. Saya sudah lama tidak muntah darah, dan hari ini saya telah menebus hari-hari saya tidak muntah darah. Sudah cukup, ayo pergi. Berjalan. Aiden menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum, matanya tidak bergerak sama sekali. Jika itu adalah serangan terakhir, Zuokyu Yiren akan tetap mempertimbangkannya jika dia mengatakan ini. Bagaimanapun, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Perasaan terikat oleh aturan membuat orang merasa tidak berdaya dan ragu-ragu, tetapi itu berbeda sekarang. Tunggu aku akan segera ke sana. Apa yang akan kamu lakukan? Aiden tidak menjawab, sosoknya menghilang, dan muncul kembali di udara, memandangi monster batu raksasa itu. Terima kasih banyak. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak bisa menerobos. Aum, monster batu raksasa itu tidak mengerti kata-kata Aiden, tapi dia mengayunkan palu ganda di tangan si dengan marah dan memukulnya dengan kekuatan yang menakutkan. Tapi kali ini, Aiden tidak bergerak, menunggu hal ini terjadi. Gila, sungguh gila. Di mata Zuokyu Yiren, Aiden mengangkat tangannya. Tidak ada guntur yang menakutkan atau bintang halus di sekelilingnya, hanya tubuhnya, tanpa perlindungan apapun.
Dan keberadaan inilah yang mengangkat tangannya, membentuk jari dan menunjuk ke palu ganda yang besar. Diblokir, bagaimana mungkin? Zuo Qiuyiren sepertinya tidak bisa membuat ekspresi lain kecuali menatap tanpa bergerak dengan mata terbuka lebar. Saat ini, Aiden memberikan kesan kepada orang-orang tentang keberadaan yang meremehkan segalanya, sedangkan monster batu raksasa itu seperti tumpukan batu tanpa permukaan tubuh. Klik, klik, klik. Retakan dimulai dari palu ganda dan menyebar ke semua sisi. Akhirnya, seluruh monster batu raksasa itu roboh dalam sekejap. Apakah ini sebuah kemenangan? Mata Zuo Qiuyiren membelalak, tampak sulit dipercaya. Memang benar, jarak antara ini dan imajinasi terlalu besar. Awalnya saya mengira Aiden akan tiba-tiba menyadari suatu trik yang kuat dan tidak dapat diubah, tetapi sekarang Aiden tidak melakukan apapun, dia hanya mengangkat tangannya dan menyodoknya dengan jarinya. Menyodok dan kemudian semuanya berakhir. Tentu saja, jari yang tampak sederhana ini diperoleh Ling Feiyu melalui kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, dia berhasil memenuhi misinya. Kekuatan aturan yang lebih jauh dapat menembus ruang yang sebelumnya tidak ada, sehingga jarak antara keduanya tidak lagi ribuan mil, tetapi tak terbatas. Kamu. Ketika Aiden turun, Zuo Qiuyiren menatapnya dan tidak bisa berkata-kata. Aiden tersenyum dan menggaruk kepalanya. Meskipun wanita itu tidak mengatakan apa-apa, dia mengerti maksudnya. Itu hanya kebetulan, Oke, kamu lebih baik dariku. Saya pikir dia, Zuo Qiuyi, tidak pernah diyakinkan oleh siapapun, tapi hari ini dia benar-benar yakin. Dalam hal ini, Aiden juga menyatakan ketidakberdayaannya. Siapa yang mau melakukan ini? Namun, situasi memaksa mereka untuk terus maju dan mereka tidak punya pilihan selain terus maju. Bab 1587, Kejutan. Jadi, lalu bagaimana dengan Distianji? Zuo Qiuyi mengajukan pertanyaan yang sangat praktis. Dilihat dari kemunculan Aiden barusan, sepertinya dia telah menemukan cakram rahasia surga. Namun, tidak ada apapun di depan mereka kecuali gunung batu yang diubah oleh monster batu raksasa. Belum lagi Tianji Pan, tidak ada cara untuk menemukannya sekarang. Aiden melihat ke depannya, terutama gunung berbatu di depannya, dan tersenyum penuh arti. Sebenarnya, dis rahasia itu ada tepat di depan kita. Tepat di depan mata kita. Zuo Qiuyiren mengedipkan matanya dan melihat dengan tajam, tapi tidak ada apa-apa. Saudaraku, kami tidak berbohong. Belum ada seorang pun di seluruh wilayah bintang Changlan yang ditemukan. Sayang sekali jika kami tidak dapat menemukannya. Dis rahasia itu memang ada tepat di depan kita. Faktanya, Tianji Pan telah ada di sekitar mereka sejak mereka tiba di sini, tetapi mereka tidak menemukannya karena tidak cukup kuat. Di puncak alam transformasi ilahi, dengan potensi kekuatan mereka berdua, mereka bahkan bisa melawan makhluk abadi sejati. Dengan kekuatan seperti itu, mereka masih tidak bisa mendeteksi keberadaan pihak lain. Saya khawatir jika Anda memberitahu siapapun, tidak ada yang akan mempercayainya. Bagaimanapun, mereka sudah berada di puncak wilayah bintang Changlan. Kekuatan yang disebutkan Aiden tidak ada hubungannya dengan bidang kekuatan spiritual yang dicapai melalui terobosan, melainkan kekuatan aturan. Tampaknya tidak banyak orang di wilayah bintang Changlan yang mengetahui dan menghargai kekuatan semacam ini. Banyak orang secara membabi buta mengejar puncak kekuatan spiritual, tetapi mengabaikan faktor-faktor yang lebih penting. Apa saja elemen yang menyusun Changlan Starfield ini? Gunung, sungai, tumbuhan, matahari, bulan dan bintang, atau monster dan manusia. Ini hanyalah salah satunya adalah zat yang menyusun unsur, tetapi tidak dapat dihitung sebagai unsur. Aturan yang menjaga seluruh benua, adalah elemen yang membentuk wilayah bintang Changlan, dan kekuatan aturan adalah puncak yang harus dikejar oleh para praktisi. Jadi, di mana Distianji itu? Zuo Qiuyi merentangkan tangannya dan bertanya dengan lugas. Apakah kamu mencariku? Siapa? Segera setelah Zuo Qiuyiren selesai berbicara, suara gadis kecil yang jelas muncul, mengejutkan wanita itu. Mendengar sumber suara, dia menoleh dan melihat seorang gadis berusia 7 atau 8 tahun mengenakan rok lili hijau duduk di gunung berbatu tempat monster batu raksasa itu berputar dengan matanya yang besar dan cerdas. Untuk bisa muncul di samping mereka secara diam-diam dalam jarak sesingkat itu, gadis kecil ini jelas bukan orang biasa. Selama penyelidikan, cambuk ilahi Aoki tiba-tiba muncul di tangannya. Energi spiritual melonjak di meridiannya, membuatnya siap menyerang kapan saja. Dibandingkan dengan kegugupan Zuo Qiuyiren, Aiden Dao terlihat jauh lebih tenang, karena dia tahu betul bahwa dengan kekuatan lawan, mustahil bisa mengalahkan gadis kecil ini. Pasalnya, gadis berusia 7 atau 8 tahun di depannya adalah Tianji Pan yang legendaris. Tianji Pan adalah seorang gadis kecil. Ini sungguh tidak masuk akal sehingga tidak ada yang bisa mempercayainya. Aiden telah bertemu senior. Meskipun sayang sekali memanggil gadis kecil itu seperti itu, hal itu tetap bisa diterima. Wow, kamu sangat kuat. Kamu mampu lulus semua ujianku. Di bidang bintang ini, aku sudah lama tidak melihat orang yang bisa bertahan hingga titik ini di bidang bintang ini. Senior Miao memujinya, Aiden hanyalah orang biasa, dan dia pantas mendapatkan pujian seperti itu dari seniornya. Zuo Qiuyiren di samping melihat bahwa Aiden,
yang tadi sangat sombong, tidak lagi mendominasi seperti domba kecil saat ini. Dengan cara ini, gadis di depannya yang lebih muda dari dirinya adalah penguasa sejati wilayah Bintang Changlan yang legendaris, yang dikatakan mampu mengetahui cakram rahasia segala sesuatu. Adik, kamu tidak perlu ragu, aku benar-benar Tianjipan yang kamu cari. Tapi, ini terlalu keterlaluan. Jika Aiden tidak bersikap begitu rendah hati, akan sulit baginya untuk mempercayainya. Karena Anda adalah Tianjipan, beritahu kami secepatnya apa metode untuk memperbaiki manik-manik roh. Zuo Qiuyiren membuka mulutnya dan bertanya tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat Aiden sangat ketakutan hingga dia berkeringat di dahinya. Kalian pasti tahu kalau gadis kecil yang duduk di atas gunung berbatu itu bisa meremukan mereka dengan satu jari setiap menitnya. Zuo Qiuyiren bertanya, tapi gadis kecil itu tidak berkata apa-apa dan hanya menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu, kamu tidak tahu? Aku tahu, tapi kamu tidak pantas mengetahuinya, dan... Mata gadis kecil itu tiba-tiba menjadi dalam, menatap ke arah Zuo Qiuyiren, nafasmu sangat familiar, sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Ini langsung mengejutkan Aiden. Dia tahu bahwa Zuo Qiuyi tidak sederhana, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak sesederhana itu. Apa yang ada di hadapanku adalah eksistensi teratas yang sebenarnya di wilayah Bintang Changlan. Segala sesuatu bersifat animisme. Semua senjata sihir berkualitas baik akan memiliki aura, tetapi tidak sampai sejauh ini. Secara bertahap akan menghasilkan roh senjata, dan roh senjata ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Tidak hanya sama dengan praktisi normal, tetapi bahkan lebih tinggi. Saat Aiden masih mencerna apa yang terjadi saat ini, gadis kecil itu menepuk keningnya seolah dia teringat sesuatu. Aku tahu, katakan saja padaku, bagaimana aku bisa salah mengingatnya. Saya melihat seorang lelaki tua yang memiliki aura yang sama dengan Anda, jadi dia memiliki wawasan. Seorang lelaki tua dengan aura yang sama dengan orang Zuo Qiuyi. Kakek, kamu sedang membicarakan kakekku, di mana dia? Mungkin, lelaki tua itu cukup menarik. Dia berhasil melewati soal ujian yang kuberikan padanya dan akhirnya bertemu dengan diriku yang sebenarnya. Di mana kakekku? Bisakah kamu memberitahuku? Saat ini, Zuo Qiuyiren benar-benar yakin. Dia keluar kali ini hanya untuk mencari kakeknya. Dia telah pergi ke banyak tempat tanpa menemukan petunjuk apapun. Cepat, beritahu aku. Menolak. Tianjipan cemberut, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Celepuk. Aiden masih memikirkan apa yang harus dilakukan ketika Zuo Qiuyiren berlutut di tanah dan membenturkan kepalanya 3 kali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tolong beritahu aku keberadaan kakek. Jika kamu ingin tahu, oke, tunggu sampai kamu menyusulku. Saat Aiden hendak berbicara, mata Tianjipan kembali tertuju padanya. Hal yang sama berlaku untukmu. Jika kamu ingin mengetahui rahasia Lingzu, kamu harus menyusulku dulu. Setelah Tianjipan selesai berbicara, dia berdiri sambil memegangi rok lilinya, tampak bersemangat untuk mencoba. Siapa sangka Tianjipan, yang dikenal sebagai harta paling berharga di wilayah Bintang Changlan, justru mengajukan permintaan seperti itu dari seorang anak kecil. Zuo Qiuyiren berdiri, menatap Aiden di sebelahnya, membungkuk sedikit ke Tianji, dan kemudian menghilang ke dalam bayangan. Aiden selalu merasa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi Zuo Qiuyiren sudah mengambil tindakan, jadi tentu saja dia tidak bisa menjauh. Apapun yang terjadi, temui pihak lain terlebih dahulu lalu bicara. Sayap guntur. Dengan guntur dan kilat sebagai sayap, inilah yang baru disadari Aiden. Perubahan kekuatan aturan memungkinkan dia melakukan banyak hal yang tidak dapat dia lakukan sebelumnya. Wah. Aiden, yang telah menguasai kekuatan aturan, lebih cepat dari wanita itu. Dia hendak menyentuh lawannya, tetapi ketika dia bergegas, sosok lawannya menghilang. Ini adalah serangan kekuatan penuhnya, dan saat ini dia bahkan tidak bisa menyentuh pakaian orang lain. Anak muda, saudara Aiden, ayolah. Aiden hampir mati ketakutan oleh suara Tianjipan yang tiba-tiba, dan benar-benar sedang diejek. Bab 1588, Kandidat Rahasia. Mengejar. Tanpa berkata apa-apa, Aiden melirik Zuo Qiuyiren di sebelahnya. Energi spiritualnya melayang di sekujur tubuhnya dan dia mengejar Tianjipan di depannya. Anda mengejar saya, dan dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, mereka telah tersapu ribuan mil jauhnya. Tempat ini sepertinya tidak memiliki batas, dan tidak ada pemandangan lain kecuali hutan lebat. Hampir, setiap kali dia hendak mengejar pihak lain, Tianjipan milik gadis kecil itu tiba-tiba berakselerasi dan dengan cepat membuang keduanya. Tapi setelah akhirnya memanfaatkan kesempatan itu, tidak mungkin untuk berhenti, jadi mereka hanya bisa mengejar ke depan. Adapun aura binatang ajaib kuat yang mereka rasakan di hutan, sebelum mereka bisa bereaksi, Aiden dan kedua sosok itu sudah menghilang. Bisa dibayangkan betapa cepatnya mereka saat ini. Cepat. Tepat ketika dia menyusul lagi, Tianjipan benar-benar berubah menjadi klon lain dan menuju ke sisi lain. Kuncinya, Anda tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu hanya dengan melihat nafasnya. Berpencar dan kejar. Aiden terus mengejar yang sebelumnya, dan Zuo Qiuyiren menuju ke sosok yang tampak seperti tiruan.
Kecepatan gerakan intensitas tinggi membuat gendang telinga pecah dengan keras. Yang lebih menakutkan lagi adalah ruang di sini jauh lebih kuat daripada tekanan dari dunia luar meletus. Jangan lari jika kamu punya nyali, berikan perlawanan yang bagus. Aiden tidak menyangka pihak lain akan setuju, tetapi hari itu mesin itu benar-benar berhenti dan masih melihatnya dengan senyuman polos. Apa yang ingin kamu lakukan? Itulah yang harus aku tanyakan padamu. Tianjipan menjawab dengan lancar, saya tinggal di sini dengan baik, mengapa Anda ingin mengganggu kesucian saya? Itu benar. Kemarahan Aiden berangsur-angsur memudar dan dia membungkuk sedikit lagi, wilayah bintang Changlan sedang menghadapi krisis. Aiden berharap Anda dapat memberitahu saya cara memperbaiki mutiara roh. Krisis ini hanya terjadi pada kalian manusia, dan tidak ada hubungannya dengan seluruh wilayah bintang Changlan. Kalimat ini mencekik Aiden lagi. Kuncinya adalah tidak ada cara untuk membantahnya. Jika kita memikirkan masalah dari sudut pandang Tianjipan, apakah itu praktisi manusia, Warcraft, atau bunga dan tumbuhan lainnya, mereka hanyalah bagian dari wilayah bintang Changlan. Tapi, Aiden mengangkat kepalanya dan menatap pihak lain dengan tatapan keras kepala, mungkin kamu benar, tapi segala sesuatu di dunia ini selalu membutuhkan keseimbangan. Ketika keseimbangan ini rusak, apakah itu akan baik untuk wilayah bintang Changlan? Yah, sepertinya masuk akal, tapi aku tetap tidak bisa membantumu. Mengapa? Karena kamu tidak pantas mendapatkannya. Bagaimana aku bisa mencocokkannya? Yah, sederhana sekali. Kamu hanya perlu menyelesaikan tantangan yang kuberikan padamu. Tantangan. Aiden menjadi gila. Mungkinkah apa yang dia lakukan sebelumnya bukanlah sebuah tantangan, dan sekarang dia melakukannya lagi? Entah kenapa, dia selalu merasa orang ini punya pemikiran lain. Oke, aku berjanji padamu. Retakan. Gadis kecil itu menjentikkan jarinya dan terlihat sangat senang mendengar Aiden setuju. Cantik, totalnya ada 3 level. Jika kamu melewati 3 level, aku berjanji akan membantumu. Ayo kita mulai. Oke, ayolah. Tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia tidak bisa menunda situasinya, jadi Aiden langsung setuju dan berencana untuk menyelesaikan pertempuran itu secepat mungkin. Tepat ketika dia hendak melakukan serangan, hutan pegunungan lebat di bawah kakinya menghilang dengan gemetar, diikuti oleh dunia api yang memancarkan magma panas. Pada saat ini, 4 sosok keluar dari lautan magma dan api, masing-masing dengan aura yang menakutkan. Itu adalah monster kuno lagi, tetapi monster kuno yang muncul sekarang tidak sebanding dengan monster yang baru saja datang sebelumnya. Masing-masing dari mereka mungkin berada pada level puncak dari keabadian sejati. Jika sebelumnya, dia akan membutuhkan banyak usaha untuk menghadapi orang-orang ini, tapi sekarang. Tubuh bintang, teknik penindasan iblis kekacauan, serangan petir langit terbakar, pedang guntur, dan menara sumber emas. Hampir dalam sekejap, Aiden mengeluarkan semua keahlian khususnya. Tubuh awalnya kecil berubah menjadi raksasa dengan masuknya kekuatan bintang. Satu mata dengan cahaya merah yang memancar dari tengah alisnya menyebar luas saat kekacauan muncul di belakangnya. Guntur mengamuk di langit, dan setiap kali Dewa Guntur menggelengkan telinganya, ada kilatan petir. Jimat emas yang terbang dari menara sumber emas mengelilingi pedang Xiao dan jatuh ke langit. Mati. Dengan cara ini, semua aksi diselesaikan dalam sekali jalan. Keempat monster kuno bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memprovokasi, dan langsung dihancurkan dengan pedang Aiden. Awalnya dia tidak berada dalam kondisi puncaknya, dan serangan yang baru saja dia keluarkan masing-masing sangat kuat. Jika dia melepaskan semuanya sekaligus, bahkan Aiden telah mencapai batasnya. Fakta bahwa dia masih tertahan di udara sepenuhnya didukung oleh kemauannya. Level pertama sudah selesai, level selanjutnya apa? Batuk. Sebelum Aiden selesai berbicara, dia tidak bisa menahan muntah darah, dan tubuhnya menjadi semakin bergoyang, seolah-olah dia akan dibawa ke bawah pada saat berikutnya. Dia tidak bisa jatuh, masih banyak yang harus dia lakukan. Oke, jangan main-main lagi. Melihat betapa gigihnya kamu, aku berubah pikiran. Tolong beritahu saya tempat di mana manik-manik roh dapat dipulihkan. Apakah kamu benar-benar memperbaiki manik-manik roh untuk melawan 12 dewa sejati? Ya. Setelah mendengar jawaban Aiden, Tianjipan menunjukkan ekspresi menghina. 12 dewa sejati itu bukanlah apa-apa. Kamu pasti bisa menghadapinya dengan kekuatanmu saat ini. Maksudmu? Aiden benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang dia pikirkan awalnya tampak sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Tianjipan berkicau, melihat ekspresi terkejut Aiden, dia menceritakan semua penyebab dan akibat dari semua itu. Agak sulit dipercaya bahwa semua yang dia lakukan sebelumnya adalah karena keberadaan pihak lain. Keberadaan cakram rahasia surgawi bukan hanya tentang mengetahui rahasia surgawi, tetapi yang lebih penting, mengubah rahasia surgawi. Meskipun pergerakan segala sesuatu adalah aturan mutlak, bahkan cakram surgawi pun ada dalam aturan ini, namun ia dapat mengubahnya sedikit saja, dan ini sudah sangat luar biasa. Apa yang tidak disangka Aiden adalah bahwa berurusan dengan 12 dewa sejati hanyalah ujian bagi Aiden oleh Tianjipan. Efek magis dari Lingzu jauh lebih dari itu, ia memiliki efek yang lebih besar. Jadi, apakah kamu mengerti sekarang?
Gadis kecil dengan identitas Tian Jipan menghela nafas dan berbicara dengan tatapan serius. Aiden menggelengkan kepalanya, setengah mengerti. Jadi, apa hubungannya denganku? Aku, kamu. Jelas sekali, kalimat ini tidak terlalu kuat, tapi sangat berbahaya. Izinkan saya memberitahu Anda hal ini, semakin kuat Anda, semakin besar tanggung jawab yang Anda pikul. Sebagai orang yang saya pilih, ketika Anda memiliki semua ini, Anda sudah ditakdirkan untuk memikul tanggung jawab di masa depan. Tanggung jawab macam apa itu? Mendengar Aiden bertanya lagi, ekspresi gadis kecil yang tersenyum itu tiba-tiba berubah serius, matanya menatap ke arah Aiden, ini sangat serius, ini terkait dengan wilayah bintang Changlan, dan ini terkait dengan tanggung jawab atas keberadaan seluruh benua. Bab 1589, Warisan. Apakah maksudmu seluruh benua sedang menghadapi krisis? Sejujurnya, Aiden tidak mempercayainya. Benua ini tidak hanya mengacu pada wilayah bintang Changlan, tetapi juga wilayah bintang lainnya membentuk suatu sistem bersama. Kekuatan macam apa yang bisa mempengaruhi keberadaan sebesar itu? Ini masih agak jauh untukmu sekarang, ayo. Apa? Wariskan aku. Apa yang bisa aku bantu jika kamu tidak mewarisi? Rangkaian hal yang diungkapkan pihak lain secara langsung membingungkan Aiden. Baik dulu atau sekarang, dia hanya ingin meminta beberapa informasi dari pihak lain, tetapi dia tidak ingin mewarisinya. Buruan, berhenti mengomel. Kalau kamu terus mengomel, mungkin aku akan menyesal dan memilih calon yang lain. Kandidat lain. Ya, gadis di sebelahmu. Dia kandidat lain, jadi apa identitas aslinya? Melihat rahang Aiden hampir ternganga, Tian Jipan memutar matanya dan bahkan menunjukkan apakah dia ingin memilih kembali seorang kandidat. Setelah sekian lama bersama, pernahkah kamu memperhatikan kalau gadis itu berbeda? Dia benar-benar menemukan sesuatu yang berbeda. Bagaimanapun, seorang wanita yang terlihat lebih muda darinya tidak takut sama sekali ketika menghadapi makhluk abadi yang sejati hanya berarti dia telah mengalami banyak hal sebelumnya. Kelihatannya sangat biasa, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa ada banyak rahasia di pihak lain. Kelihatannya sangat biasa, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, Anda akan menemukan bahwa ada banyak rahasia di pihak lain. Lalu apa jadinya jika aku mewarisinya? Tidak ada komentar. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku setelah aku mewarisimu? Yah, belum tentu, tapi ada satu hal yang aku tahu pasti lebih dari apa yang aku tahu sekarang. Melihat pihak lain mendengarkan dadanya dan terlihat seperti pencatut, Aiden selalu merasa ada sesuatu yang terjadi padanya. Namun kini setelah semuanya berakhir, sepertinya tidak ada pilihan lain. Oke, silakan mulai warisannya. Jangan khawatir, dalam kondisimu saat ini, jika kamu ingin menanggung kekuatanku, kamu hanya mendekati kematian. Turunlah dan berlatihlah secepat mungkin untuk mengatur nafasmu sebaik mungkin. Aiden mengangguk dan segera turun. Saat ini, tanah kembali ke pemandangan sebelumnya. Ini adalah danau air jernih dengan pemandangan yang menyenangkan dan yang lebih penting, energi spiritual yang melimpah. Duduk bersila, Dao Jue bersirkulasi dengan cepat di meridian, memperbaiki luka di tubuh. Oh, kamu menggunakan grid Dao Jue seperti ini, sungguh membuang-buang sumber daya. Apakah kamu tahu rahasia Dao Dao? Gadis kecil itu memutar matanya, omong kosong, akan aneh jika aku bahkan tidak mengetahui rahasia Dao Agung. Apakah grid Dao Jue terkenal? Juga, apa yang terjadi padaku barusan saat mengatakan aku menggunakannya? Diam sekarang, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan mengusirmu. Aiden diam saja. Bagaimanapun, orang di depannya terlihat pintar dan imut, tapi nyatanya dia sangat menakutkan. Coba pikirkan, dia pernah mengalaminya sendiri sebelumnya. Aiden berhenti berbicara omong kosong dan kembali berkonsentrasi. Seiring berjalannya waktu, 2 jam kemudian, matanya terbuka, dan energi spiritual yang agung menyebar dari tubuhnya. Aku hanya akan mengucapkan kata-kata selanjutnya satu kali saja. Karena levelmu saat ini terlalu rendah, kita tidak bisa benar-benar mencapai kontrak, tapi bahkan untuk berkumpul pun tidak semudah itu. Ingat, percayalah pada dirimu sendiri dan jangan menyerah sampai saat terakhir. Segera setelah Tian Jipan selesai berbicara, gadis kecil asli membuka tangannya dan mulai mekar dengan lampu hijau yang membawa kehidupan dan kehancuran. Pada akhirnya, gadis kecil itu benar-benar kewalahan oleh cahaya tersebut, dan lampu hijau juga menuju ke arah Dantian Aiden. Ini adalah tempat putih yang luas, langit dan bumi memiliki warna yang sama, dan penampakan aslinya tertutup oleh kabut putih yang tersisa. Aiden berdiri di tengah kabut putih, melihat sekeliling. 100 meter darinya, ada sebuah piringan yang melayang. Dia tidak dapat melihat wajah aslinya saat ini, tetapi nalurinya menyuruhnya untuk berjalan mendekat. Aiden mulai mengambil langkah, tetapi begitu dia mengangkat kakinya, dia menemukan bahwa gravitasi di sini jauh lebih kuat daripada di tempat lain, seolah-olah ada puluhan ribu batu yang menekannya. Apakah itu saja? Setelah Aiden berhenti untuk pertama kalinya, dia mengambil langkah maju yang mantap. Tentu saja, Aiden saat ini bukanlah tubuh aslinya, tetapi diubah oleh jiwa. Dibandingkan dengan sebelumnya, alasan mengapa tubuh ini tampak sangat kental adalah karena pelatihan Qian Ji Pan belum lama ini.
Hanya melalui latihan intensitas tinggi dan kekuatan aturan di tingkat ginjal dia dapat muncul di ruang aneh ini. Setiap kali Aiden mengambil langkah, kabut putih di tanah akan menyebar ke segala arah, yang cukup untuk menunjukkan betapa besar kekuatan yang dia bawa saat ini. Mendesis. Jarak biasa, hanya 50 meter, membutuhkan waktu 2 jam untuk berjalan kaki. Jika dilihat dari dunia nyata, Anda akan menemukan bahwa seluruh tubuh Aiden saat ini berbentuk lingkaran, pembuluh darahnya terbuka, matanya tertutup, dan wajahnya mengekspos rasa sakit. Bebannya tidak dapat dipahami oleh orang awam, dan setiap pengangkatan kaki merupakan tantangan hingga batasnya. Masih agak dekat, aku bisa melakukannya. Aiden berkata pada dirinya sendiri, menatap lempengan batu di depannya, dan mengambil langkah lagi. 2 jam lagi. Saat ini, kaki Aiden sudah gemetar dan matanya linglung. Meskipun kekuatan jiwanya jauh lebih kuat daripada praktisi pada level yang sama, saat ini tampak sangat kecil. Kini tenaga di kaki saya bukan lagi 10.000, melainkan jutaan, dan itu semua didukung oleh kemauan keras. Kekuatan Tianji Pan terlalu mendominasi. Itu hanya aura yang dipancarkan secara alami, dan ini adalah keberadaan yang tidak dapat dilakukan. Jika ingin dekat dengan pihak lain, hanya ada satu cara, berjalanlah. Aiden meraung dan melangkah maju dengan kaki kanannya lagi. Perasaan kekuatan jiwa lebih nyata daripada kekuatan yang ditahan oleh tubuh. Setiap tulang di tubuh sepertinya hancur, tapi dia tidak bisa menyerah. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu telah berlalu atau bahkan kemana dia pergi. Aiden hanya ingat bahwa dia sedang berjalan dan terus berjalan. Selamat, kamu berhasil. Apakah aku berhasil? Aiden tidak bisa melihat dengan jelas di depannya, tapi samar-samar dia bisa merasakan bayangan hitam kabur, dan suara Distianji terdengar di telinganya. Ulurkan tanganmu dan kamu bisa bergabung denganku. Itu adalah langkah yang sangat sederhana, hanya mengangkat tangannya, tetapi sangat sulit bagi Aiden saat ini, karena seluruh tubuhnya sudah berhenti mematuhi perintahnya. Semakin dekat Anda ke Tianji Pan, semakin besar tekanan yang akan Anda tanggung. Setelah mencapai titik ini, tidak ada alasan untuk mundur. Aiden menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengangkat lengannya dan memakainya berdasarkan perasaannya. Pada saat ini, tekanan berat yang awalnya menekan tubuhnya menghilang seketika, dan seluruh area bermekaran dengan cahaya. Kesadaran Aiden juga sepenuhnya terjaga. Pada saat ini, banyak hal yang awalnya tidak dapat dipahami tampaknya terselesaikan dalam sekejap, dan bahkan banyak keberadaan dapat tercipta. Meskipun Tianji Pan adalah namamu, kedengarannya tidak terlalu bagus. Izinkan aku memberimu nama baru. Hal pertama yang dilakukan Aiden setelah bangun tidur adalah, sama seperti kamu sebelumnya, sebut saja kamu Lu Ying. Bagaimana dengan itu? Piringan surgawi yang awalnya tampak berat bergetar di sebelahnya, seolah-olah sebagai respons. Aiden membuka matanya, dengan senyuman di bibirnya, benar-benar melupakan rasa sakit yang baru saja dialaminya, tapi untungnya hasilnya bagus, dan itu sudah cukup. Bab 1590, Perang Salib. Hei, kamu di sana. Aiden sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zuo Qiuyi sudah lama berada di sini. Selamat. Aiden tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerti apa yang dikatakan pihak lain. Sejujurnya, dia merasa sedikit bersalah. Dia akan merasa lebih baik jika dia mewarisi musuh di sebelahnya, tapi jelas bahwa orang Zuo Qiuyi bukanlah musuh. Apa maksudnya ini? Aku sama sekali tidak mempedulikannya. Dan menurutmu aku tidak mendapatkan apa-apa? Aiden kembali tercengang. Sepertinya Tianji Pan sudah merencanakan segalanya sebelumnya. Melihat Zuo Qiuyi benar-benar tidak ambil hati, Aiden menghela nafas lega dan akan memberinya tumpangan jika ada kesempatan di masa depan. Aiden masih tidak percaya apa yang awalnya dia pikirkan tiba-tiba berubah, terutama setelah mengumpulkan di Tianji, dia mengetahui lebih banyak hal. Wilayah Bintang Changlan, termasuk tempat-tempat di sekitar wilayah Bintang Changlan, sebenarnya dapat diubah menjadi satu tempat, dan tidak ada kekosongan di luar tempat tersebut. Hanya saja mereka dipisahkan oleh kekuatan aturan yang kuat. Belum lama ini, kekuatan aturan ini terus melemah setelah kehancuran yang sebenarnya. Tianji Pan memiliki penilaiannya sendiri atas apa yang akan muncul di hadapan mereka. Keabadian sejati adalah eksistensi puncak di wilayah Bintang Changlan. Setelah keabadian sejati bergabung dengan kehampaan dan melampaui kesengsaraan, apa yang akan terjadi setelah kesengsaraan diatasi? Kaisar Abadi. Juga dikenal sebagai Dewa yang sebenarnya. Ini adalah keberadaan yang sangat misterius. Tempat di mana kehidupan ada di alam semesta dibagi menjadi 8 wilayah berdasarkan kekuatan aturan, dan di 8 wilayah ini terdapat orang kuat setingkat Kaisar Abadi. Kekuatan 6 manik-manik spiritual yang awalnya dikumpulkan bukan sekadar memberikan kekuatan, itu adalah kunci untuk membuka pintu lain. Atau dalam penjelasan yang lebih populer, Cakram Tianji dan 6 manik-manik roh keduanya merupakan produk dari era yang sama, dan memiliki misi masing-masing. Tidak ada yang tahu di mana Tuhan berada, bahkan Cakram Rahasia Surgawi pun tidak, sampai ingatan terdalam benar-benar terbuka. Untuk sepenuhnya membuka Cakram Rahasia Surgawi, Anda memerlukan setidaknya kekuatan untuk mengatasi kesengsaraan. Jelas sekali, Aiden masih kurang dari langkah itu. Ini masih jauh bagi mereka. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah 12 makhluk abadi terlebih dahulu.
Meski posisinya berbeda saat ini, Aiden tidak berpikir terlalu dalam. Dia hanya ingin melindungi hal-hal yang dia pedulikan. Ayo pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Dengan kekuatan mereka saat ini, mereka mampu menghadapi 12 makhluk abadi. Setelah menguasai Distianji, kekuatan aturan di sini secara alami tidak akan berfungsi, sehingga jarak yang memakan waktu lama sebelumnya telah terlampaui dalam sekejap. Ketika keduanya kembali ke area normal, mereka terlihat terkejut, saling memandang, dan kemudian tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kelihatannya tidak banyak, namun jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa aura keduanya telah mencapai harmoni. Aiden tidak melakukan terobosan. Meski sudah memenuhi syarat, ia selalu merasa ada yang kurang, namun itu sudah cukup. Tanpa basa-basi lagi, mari kita kembali ke paviliun Taichang dulu. Jarak yang semula jauh telah diperpendek setengahnya dengan bantuan aturan Distianji. Paviliun Taichang adalah area terlarang, dan tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Keduanya baru saja muncul di langit di atas paviliun Taichang, dan murid yang ditemukan berhenti. Aiden cukup senang merasakan energi spiritual yang kuat di tubuh murid-muridnya. Tampaknya semua orang tidak menyia-nyiakan waktu dia pergi, dan mereka semua bekerja keras untuk berkultivasi. Juzi yang kembali. Aku kembali. Selamat datang di raksasa. Sama-sama, kembali normal. Ya. Mendengar tanggapan dari bawah, Aiden masih sangat menikmatinya. Perasaan ini belum pernah muncul di kehidupan sebelumnya. Kamu kembali. Penatua Hao juga muncul, tersenyum dan menyapa dengan cepat. Keduanya mengangguk dan langsung pergi ke ruang pertemuan. Su Qing dan orang lain yang mendengar berita itu juga muncul. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Aiden tidak dapat mempercayainya. Dia tidak menyangka mereka telah berada di sana selama 3 bulan, tetapi di tempat itu, rasanya seperti mereka baru berada di sana selama beberapa hari. Kekuatan aturan tidak bisa dikembangkan begitu saja, dan Anda bisa mewujudkannya hanya dalam 2 bulan. Tianji Pan juga mengeluarkan suara di saat yang tepat. Ketika ditanya apakah 12 dewa sejati menyebabkan masalah, Aiden menghela nafas lega. Untungnya, hal yang ditakuti tidak terjadi. Mungkin karena apa yang terjadi terakhir kali, 12 dewa sejati tampaknya telah menghilang dari wilayah bintang Changlan dan menguap, dan tidak ada orang yang mereka kirimkan yang mengetahuinya. Jangan khawatir, mereka akan hilang sama sekali dalam waktu dekat. Apakah kamu sudah menemukan cara untuk mengembalikan manik-manik roh? Hao Weiren bertanya dengan heran. Aiden menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak perlu berurusan dengan orang-orang itu. Semuanya, mohon bersiap. Kami akan menemui mereka untuk menyelesaikan rekening besok. Melihat Aiden pergi dengan anggun, semua orang saling memandang tanpa reaksi sama sekali. Kapan makhluk abadi sejati menjadi begitu rendah sehingga dia akan menghadapinya jika dia mengatakan akan menghadapinya? Ini adalah tempat di mana puncak gunung berdiri, dan awan putih serta kabut berlama-lama di tengah lereng gunung, membuat tempat ini terasa seperti negeri dongeng. Yang lebih menarik lagi adalah puncak gunung ini terjalin dengan awan dan kabut, membentuk lingkaran sihir samar, menutupi penampakan aslinya. Tepat ketika awan ungu naik, awan dan kabut yang semula mengalir berhenti sejenak, dan kemudian tampak pecah, dan awan serta kabut itu berangsur-angsur menghilang. Ketika awan dan kabut benar-benar hilang, kami bisa melihat dengan jelas pemandangan di sini. Ternyata puncak-puncak yang tampak tidak beraturan itu sebenarnya berdiri di sekitar air yang jernih. Ada seseorang yang duduk bersila di atas air yang jernih. Orang ini berkulit tipis dan memiliki aura keabadian. Sungguh memalukan bagi makhluk abadi sejati yang kuat dan berkuasa untuk memilih untuk mencapai puncak tanpa mendirikan sekte apapun. Aiden mengenakan pakaian putih, dengan tangan di belakang punggung, perlahan jatuh dari udara, kakinya mengetuk air jernih dengan ringan, menatap pria yang masih berlatih dengan mata tertutup. Benar sekali, orang di depan Anda adalah orang yang menduduki peringkat terakhir di antara 14 makhluk abadi sejati. Dia dikenal sebagai orang pertama yang menjadi abadi sejati di antara para kultivator biasa. Ketika Aiden duduk, pihak lain perlahan membuka matanya dalam dan cekung, seolah menyatu dengan gunung dan sungai. Wah, penampilanmu mengejutkanku. Benarkah? Kejutannya belum datang. Sejak dia muncul di sini, itu berarti semuanya sudah berakhir. Setelah pihak lain berdiri dan melihat ke sisi lain, tentu saja itu adalah Zuo Qiuyi. Di puncak alam laut Lianghua, ada makhluk abadi sejati. Ketiga orang sederhana ini mungkin telah mengalahkan sebagian besar sekte dan kekuatan di wilayah bintang Changlan. Bagus sekali, Paviliun Taichang. Kamu benar-benar kuat sekarang. 2 orang berani mengambil inisiatif untuk menggangguku. Keberanianmu melampaui imajinasiku. Hei, kamu harus memberikan bukti saat berbicara. Aku bukan dari Paviliun Taichang. Aku di sini hanya untuk mengalahkanmu di hadapan orang itu. Zuo Qiuyi membalas dengan cemberut, tanpa memberikan wajah apapun kepada pihak lain. Bersambung.